wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selawat merangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kisah terjadinya azab Allah Subhanahu wa taala terhadap tentara Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Allah gagalkan upaya Abraha yang ingin menjalankan ambisinya dan menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Di dalam surat Al-Fil Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan beberapa ayat saja. Walaupun hanya beberapa ayat di dalam surat Al-Fil itu memberikan penjelasan kepada kita tentang kondisi Abraha ketika datang burung-burung ababil itu dan membawa bebatuan yang sangat kecil-kecil. Jadi masing-masing burung ababil itu membawa 3 buah batu kecil. 1 di paruhnya, yang 2 di kakinya. Kemudian masing-masing burung itu menjatuhkan batu itu tepat di atas tentara Abraha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggagalkan upaya Abraha. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap ashabul fil, tentara bergajah? Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Gagal usahanya, gagal upayanya menantang syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ka'bah al-Musyarrafah, Baitullah, rumah Allah. Ya, jadi dengan rumah Allah ini jangan main-main, Pak. Ya. Semua orang-orang Quraisy itu menyaksikan apa yang terjadi terhadap tentara bergajah itu yang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Semua orang-orang Quraisy di Mekah menyaksikan dari luar kota Mekah dan berada di gunung-gunung di sekitar Mekah. Mereka lihat asli, ya, dengan mata kepala mereka sendiri, bukan mendengar cerita. Ya, kisah ini terjadi 51 hari ya, sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika itu tentara bergajah itu yang jumlahnya 60.000. Oh, bayangkan Pak. Ya, 60.000 itu banyak itu ketika itu. Kalau kita lihat perang-perang di Arab zaman dulu itu nggak ada yang bisa menyiapkan pasukan sebanyak itu. Ya, saya membaca sejarah Rasulullah SAW
di Jazirah Arab paling kuat itu suku Hawazin mampu menghimpun 20.000 pasukan. Nah, itu paling banyak itu. Ya kan? Kalau perang Uhud, orang-orang Quraisy paling banyak mampu menghimpun 3.000 pasukan. Udah bergabung multi kabilah. Ya, ketika perang Ahzab itu antara 10 sampai 12.000 saja. Jadi 60.000 ini semua musnah di bukit Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara ditimpakan kepada mereka kerikil-kerikil kecil. Ya, sebesar biji jagung. Yang dibawa oleh burung ababil 3 butir, kemudian ditimpakan dan dijatuhkan kepada mereka, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Mereka ibarat daun dimakan ular. Seketika tidak mati Bapak Ibu, nggak tewas semua. Ada yang masih hidup, kemudian berlarian, termasuk Abraha masih hidup. Berlarian menuju Yaman, terus berlarian menuju Yaman, tapi di perjalanan Bapak Ibu jamaah sekalian semuanya tewas. Dan termasuk juga ada yang selamat, yaitu Abraha, dan begitu pun di Yaman, satu-satu anggota tubuhnya pun jatuh. Kena batu-batu kerikil itu, ya, berjatuhan anggota tubuh sampai akhirnya isi perut Abraham pun keluar. Udah sampai Yaman Pak, keluar koyak semua badannya. Subhanallah. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang batu yang kerikil yang kecil-kecil itu diambil dari neraka, ya. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dunia. Bagaimana pula dengan yang diberikan Allah di akhirat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka tewaslah Abraha. Otomatis ya, kepemimpinan Yaman itu dipegang oleh anaknya. Ya, anaknya siapa namanya? Di sini disebutkan nama anaknya Yaksum. Ya, kemudian Yaksum digantikan ya, oleh saudaranya Masruq. Jadi ketika Abraha tewas itu digantikan dengan Yaksum, kemudian Yaksum digantikan oleh Masruq anak Abraha juga. Perlu Bapak Ibu jamaah sekalian ketahui bahwa di Yaman ini orang Arab, penduduk Yaman asli adalah orang Arab. Sementara Abraha bukan orang Yaman asli, dia orang Sudan istilahnya, orang Sudan, Afrika yang bagian dekat-dekat Mesir itu Pak, itu Sudan, Somalia itu Habasyah. Ya. Jadi kulitnya beda. Ibaratnya Yaman ini orang Arab kulitnya putih, tapi pemimpinnya orang Habasyah kulitnya hitam, kan gitu kan? Itu sering begitu itu. Di Yaman termasuk galaulah orang-orang Yaman ketika itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka ada salah satu, ya, ini pada pagi ini kita cerita tentang dikuasai Yaman oleh orang Persia. Jadi kalau Abraha itu kan Nasrani, Kristen, ya kan? Sebelum Abraha memimpin di Yaman, itu yang memimpin memang orang Yaman, tapi agamanya Yahudi. Makanya kita pada pertemuan sebelum yang kemarin itu kita cerita tentang masuknya agama Yahudi ke Yaman. Kemudian setelah itu masuknya agama Nasrani ke Yaman, itulah Abraham. Sehingga orang-orang Yaman yang sebelumnya banyak beragama Yahudi, ketika Abraham berkuasa, maka banyak juga yang beragama Nasrani. Nah, begitulah hebatnya kekuasaan itu Pak. Ya, bisa merubah ideologi. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Masruq berkuasa, maka ada salah satu orang Yaman asli. Ya, namanya Said bin Yazid atau Said bin Yazan namanya. Ya, Said ini Bapak Ibu jamaah sekalian orang Yaman asli. Al-Himyari, mungkin masih keturunan Raja Yaman sebelumnya. Ya. Dia melihat bahwa ketika Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Habasyah, terutama Masruq, ya, ketika itu dipimpin dengan secara tidak adil, zalim. Ya, namanya
bukan satu bangsa, bukan orang tempatan, sehingga dia menguras energi orang-orang Yaman. Pajaknya ditinggikan, semuanya mengabdi kepada raja, sehingga Said bin Yazan, orang Yaman asli, merasa bertanggung jawab bagaimana caranya supaya Masr ini bisa dijatuhkan kepemimpinannya. Jadi cerita sejarah ini Bapak Ibu jamaah sekalian cerita pemimpin sebetulnya. Ini buku yang saya pegang ini buku As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah, tahun 200-an Hijriah. Kan gitu ya. Ini kan buku lama ini. Tentang sejarah Rasulullah SAW, cerita tentang Yaman. Supaya apa? Supaya kita paham. Oh, berarti zaman Rasul itu ada orang-orang Yahudi di Yaman. Berarti agama Yahudi itu tidak asing di Mekah. Oh, berarti di zaman Rasulullah SAW itu ada agama Nasrani di Yaman. Berarti agama Nasrani itu pun bukan agama yang asing di Mekah. Oh, berarti sejarah Yaman ini dulu pernah dikuasai oleh Habasyah, sehingga orang-orang Habasyah, orang-orang Sudan, orang-orang Somalia itu juga banyak di Arab. Ya, begitulah Bapak Ibu jamaah sekalian suasananya yang ingin digambarkan oleh yang menulis sejarah ini. Maka Said bin Yazid dia berupaya untuk mencari suaka politik, kekuatan yang bisa membantu mengusir kekuasaan Habasyah dari Yaman. Bagaimana caranya? Dia datang ke Romawi rezim besar atau imperium, bukan rezim, imperium. Ya, jadi zaman dulu itu Bapak Ibu jamaah sekalian ada kekuatan barat, ada kekuatan timur. Ya. Kalau kekuatan barat itu Romawi. Apa itu Romawi? Romawi itu Eropa, Amerika itu Romawi zaman dulu Bapak. Cuman zaman dulu ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Kalau Romawi yang didatangi oleh Said bin Yazan ini Romawi Timur. Ya, Heraklius, rajanya Heraklius disebut dengan Kaisar. Ya, jadi ketika itu Kaisar itu adalah raja Romawi ketika itu. Ya, Heraklius namanya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Said bin Yazid ini datang ke sana, jumpa sama Raja Heraklius. Ketika diceritakan bahwa yang memimpin itu orang-orang Habasyah, bukan orang Yaman, kemudian minta tolong supaya bisa membantu orang-orang Yaman untuk mengusir kekuasaan Habasyah, Romawi nggak mau. Kenapa? Karena antara Romawi dengan Habasyah itu satu ideologi, sama-sama Nasrani, walaupun beda sekte. Ya, jadi sekte Nasrani di Habasyah itu berbeda dengan sekte Nasrani yang ada di Romawi, sehingga walaupun Said bin Yazid minta tolong kepada Kaisar Raja Romawi, maka Raja Romawi ini tidak berkenan membantu, hampa, tidak ada bantuan. Ulang lagi Said bin Yazid, gimana caranya ini? Akhirnya dia teringat ada imperium besar lagi di bagian timur, yaitu Persia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa para ahli sejarah bercerita tentang Romawi, tentang Persia? Bahkan di dalam Al-Quran pun ada namanya surat Romawi. Betul nggak? Hah? Surat apa Bu? Surat Ar-Rum. Ghalibatir Rum, telah dikalahkan Romawi. Kan gitu kan? Kenapa Allah cerita tentang dikalahkan Romawi? Karena memang imperium besar di zaman Rasulullah SAW itu imperium barat yaitu Romawi dan imperium timur yaitu Persia. Cuma dalam Al-Quran tidak ada surat Persia. Kenapa? Karena Persia ini penyembah api. Ya. Kaum menyembah api. Majusi, ini orang-orang Persia. Ya. Dalam Al-Quran ada kata-kata majus, ada, ya kan? Dalam Al-Quran ada, wal majus ada dalam Al-Quran. Tapi Persia nggak ada. Kalau Romawi ada nama surat, namanya surat Ar-Rum. Ar-Rum itu artinya Romawi. Ya. Kenapa Allah sebutkan Ar-Rum? Walaupun ceritanya tentang Romawi kalah misalkan, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Romawi. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun.
nanti mereka juga akan menang balik. Ini menggambarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kekuatan imperium besar itu adalah Romawi dan Persia. Dan sepanjang sejarah ketika itu kadang Romawi kalah, kadang Romawi menang, terus begitu Pak. Ya. Dan sampai hari ini pergolakan antara timur dan barat itu menjadi kekuatan dan Islam itu berada di tengah-tengah. Coba Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lihat negara mana yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan timur atau barat. Ya, nanti ada presiden, ya kan, sebuah negara. Kalau dia mau besar harus bekerja, kalau enggak ke rejim barat, ke rejim timur. Rejim barat Romawi, itu Eropa, Amerika pada hari ini. Kalau rejim timur itu ada Rusia, ada Cina. Nah, sekarang yang paling sekarang Cina ini Pak, ekonomi. Amerika pun goyang. Itu rejim timur atau imperium timur itu. Jadi ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara geopolitik internasional, negara-negara yang ada di dunia ini tidak terlepas dari kekuatan imperium barat dan timur. Nah, itu nggak bisa lepas Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan Romawi supaya apa? Supaya kita tahu itu. Orang-orang Islam ini, kaum muslim ini tidak buta wawasan. Nah, wawasan harus luas. Bukan hanya Kota Medan, bukan hanya Sumatera Utara, bukan hanya Indonesia, tetapi global. Nah, ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara luar pun kita harus membangun atau meningkatkan wawasan kita, baik itu secara politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang pernah saya jelaskan dulu tentang surat Quraisy, diilafi Quraisyin ilabihim rihlatasyita'i was-sayf. Surat Quraisy ini sebetulnya juga wawasan global juga ini Pak. Karena orang-orang Quraisy itu perjalanan dagangnya kalau enggak ke Syam, ke Yaman. Syam itu Romawi, Yaman itu di selatan Mekah. Inilah Yaman yang kita ceritakan itu. Jadi pusat perdagangan dunia itu kalau tidak di Syam, di Yaman, ya kan? Rihlatasyita'i was-sayf. Ada perjalanan dagang di musim dingin, ada perjalanan dagang di musim panas. Allah ceritakan surat Quraisy itu kepada kita supaya kita paham gitu. Ternyata Islam itu berkembang dari jalur perdagangan juga. Jadi kalau saya baca sejarah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa kok pernah ada Islam di Turki? Pernah ada Islam di Spanyol bahkan pernah ada Islam di Jerman, pernah ada Islam di Paris, sekitar 30 km dari Paris itu hampir saja mendekati Menara Eiffel. Itu bahasa di Eropa itu udah dulu pernah berganti dengan bahasa Arab. Kemudian pakaian orang Eropa, kulit-kulit orang bule itu lah Pak, ya Bu ya. Dulu zaman dulu itu bahasanya bahasa Arab, pakaiannya gamis dulu. Itu zaman dulu itu, sekitar tahun inilah di masa-masa hidupnya Ibnu Hisham ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Itu Eropa itu ketika itu, ya Eropa ketika itu bahasanya bahasa Arab. Itulah hebatnya tentang semangat ya, politik yang ada di dalam sejarah yang dituliskan oleh para ulama. Nah, kalau ke daerah ke sana itu, baik itu istilahnya utara bumi ini, itu ekspansi Islam itu melalui ekspansi militer, ya, peperangan. Tapi kalau daerah selatan, ya Yaman, nggak ada pernah ada ekspansi militer untuk menyebarkan Islam di Yaman. Ya, begitu juga ke India, kan gitu Pak ya. Begitu juga ke Indonesia. Indonesia ini bisa jadi negara yang mayoritas umat Islam. Melalui apa? Melalui jalur perdagangan. Jadi kalau ke utara itu jalur politiknya politik militer, ya kan, peperangan. Tapi kalau daerah selatan berkembangnya Islam melalui jalur perdagangan. Dari Quraisy di Mekah ke Yaman, dari Yaman ke Gujarat, dari Gujarat ke Aceh, Samudra Pasai, dari Aceh sampai ke Maluku. Bahkan Islam pun pernah ada pernah besar juga di Irian Jaya.
Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah suasana sejarah. Nah, kita kembali ke Yaman. Said bin Yazid itu di Romawi nggak berhasil, maka dia ke Persia. Kalau raja Romawi namanya atau gelarnya Kaisar, kalau raja Persia gelarnya Kisra. Jadi kalau raja Romawi Kaisar, raja Persia Kisra, raja Habasyah Najasyi, kan gitu kan? Kita udah pernah sebutkan ya, masing-masing ada gelarnya. Kalau di Medan nih, raja Medan namanya Sultan, ya, nah, Sultan, kan gitu ya Pak ya. Jadi masing-masing ada sebutannya. Datanglah Said bin Yazid ke Persia. Dan Persia ini Bapak Ibu jamaah sekalian, itu dipimpin oleh Shah namanya, atau Malikul Muluk, rajanya raja-raja. Jadi di Persia ini banyak kerajaan-kerajaan, dan semua kerajaan-kerajaan itu tunduk kepada raja yang bernama Kisra tadi. Ya. Dan salah satu raja yang ada di Persia itu berbatasan ya antara Persia dengan Arab, ya mungkin daerah-daerah Irak gitu. Karena yang namanya Persia ini Bapak Ibu itu mungkin pusatnya itu ya di daerah Iran sana. Zaman dulu itu semua Persia itu. Semua negara Persia zaman dulu Pak. Iran, terus Rusia, bahkan Cina itu semua Persia itu. Satu negeri itu. Ya, satu belahan itu satu negeri. Yang mimpin adalah Raja Kisra itu. Dan di bawahnya banyak raja-raja. Dan salah satu raja yang dekat dengan Irak itu namanya Nu'man bin Bashir. Disebutkan di sini namanya. Datanglah Said bin Yazid ini kepada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini asalnya dari Yaman. Kan dulu mungkin Bapak Ibu lupa, saya pernah cerita. Raja Tuba yang pertama di Yaman namanya Rabi'ah bin Nasr pernah mimpi bahwa Yaman akan dikuasai oleh orang-orang luar, yaitu Habasyah. Maka ada beberapa pembesar-pembesar kerajaan yang pergi ke Persia dan membangun sebuah masyarakat dan jadi kerajaan. Dan pada waktu ini itu nama rajanya Nu'man bin Bashir. Jadi ada hubungan darah orang itu. Ya sama-sama orang Yaman, tapi sudah jadi raja di salah satu bagian kerajaan di Persia. Kata Nu'man bin Bashir, kalau aku pasukanku nggak cukup kuat untuk melawan Habasyah. Jadi bagaimana? Kata Said bin Yazid. Kata Nu'man bin Bashir, kita pergi ke Raja Kisra. Ini nanti datang waktunya semua raja-raja berkumpul di sebuah ruangan yang sangat besar dan semua melakukan haul atau kumpul dengan Raja Kisra. Di situ nanti kau pertemukan dengan Raja Kisra, mudah-mudahan dia bisa bantu. Karena ini rejim yang kuat. Baik, kata Said bin Yazid. Maka sampailah waktunya berkumpul. Memang betul Bapak Ibu. Di sini diceritakan, ternyata di ruangan yang besar itu berkumpul semua raja. Raja-raja semua kumpul. Ketika itu Raja Kisra itu Pak belum datang. Ya. Itu singgasana itu ditutup dengan sitar. Ya, ada hijab, ada begini Pak. Oh, hijab. Ya, sitar. Belum nampak rajanya. Ya. Maka ketika ini berkumpul ribuan para raja di depannya. Kemudian Raja Kisra itu duduk di singgasananya. Ini masih tertutup. Di atasnya itu, ini diceritakan di sini Pak. Di atasnya itu ada mahkota yang terbuat dari emas. Mahkota terbuat dari emas, perak, permata, berlian, pokoknya berkelap-kelip lah itu Bapak Ibu. Ya. Batu-batu mulia itu dengan harga yang sangat mahal. Mahkotanya itu beratnya 90 kilo. Oh, bayangkan 90 kilo emas Bu, berapa itu harganya? Ya, itulah megahnya ketika itu, Persia ketika itu. Ya. Jadi kalau orang Romawi cerita tentang Persia itu semua megah Pak. Kita aja sekarang nggak begitu familiar ya kan, melihat ada bangunan nanti kubahnya emas, kan kurang kan? Kalau di Rusia sana Pak sampai hari ini masih. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Rusia lah mungkin kan, nampak itu kemegahan bangunan-bangunannya itu.
Ya. Sejak zaman dulu pun sudah megah itu Persia itu. Jadi mahkotanya itu dari emas. Beratnya 90 kilo. Bagaimana cara makainya? Mahkota 90 kilo. Pakai rantai, Pak. Pakai rantai, ya kan? Ketika Raja Kisra itu duduk, ya kan? Kemudian diturunkanlah mahkota itu. Jadi duduk, dilekatkan, gitu. Jadi mahkotanya turun gitu. So, gitu kan? Dia pun begini. Sebaik terpasang mahkota itu dibukalah hijabnya. Sebaik dibuka, ya ribuan orang itu sujud sama dia. Wajib sujud. Itulah Raja Kisra. Ya. Temanya sujud orang semua. Ini yang sujud bukan orang masyarakat biasa, bukan rakyat, Pak. Yang sujud raja-raja. Sujud itu semua. Orang sujud sama Allah, ini sujud sama manusia. Nah, itulah kesesatan Persia ini. Iya kan? Raja-raja tuh gitu, Pak, ambisinya. Kalau sudah berkuasa, kalau bisa orang semua sujud sama dia. Nah, itu ujian orang berkuasa. Ya, ujian orang berkuasa. Kalau kita tidak pernah berkuasa, mungkin nggak pernah terpikir, Pak. Tapi kadang-kadang kalau sudah jadi penguasa, itu ada juga tuh setan itu mengembuskan. Kalau bisa semua orang sujud sama dia. Nah, gitu kan? Sujud di raja-raja, tengoknya senang dia. Rupanya di ujung sana ada satu yang nggak sujud. Ada satu nggak sujud. Siapa dia? Ini dia. Said bin Yazid. Tak sujud dia. Tengoknya. Itulah, Pak. Ya, penguasa itu kalau udah patuh semua, satu aja nggak patuh terganggu deh. Itu siapa itu nggak sujud satu orang tuh? Bodoh kali. Gitulah kira-kira. Panggil sini. Dipanggil. Ya, sama si Nu'man bin Bashir tadi. Siapa ini? Kok orang datang kemari nggak sujud? Udah tanya sama si Said bin Yazid, kenapa kau nggak sujud? Kata Said bin Yazid kepada Raja Kisra, aku datang kemari nggak sujud karena galau. Kenapa galau? Kata Raja Kisra, negeriku dikuasai orang Habasyah yang bukan satu bangsa dengan kami. Jadi bagaimana caranya? Aku datang kemari untuk meminta suaka, bantuan, pasukan untuk mengusir orang Habasyah dari negeri Yaman. Karena Yaman ini nggak ada hasil bumi, nggak ada kekayaan, maka Raja Kisra tidak berkenan juga untuk membantu. Ya udahlah, sabar-sabarlah kau. Dikasihnya lah sekitar 10 dirham, pakaian yang bagus, ya kan, Pak? Kalau kita jumpa raja besar, megah, dikasih hadiah kan senang kan? Kasih pakaian yang bagus kan senang. Udahlah, udah cair sama Allah, udahlah, untuk apa lagi dipikirkan kan gitu. Rupanya Said bin Yazid ini punya dia idealis. Dia betul-betul ingin menyelamatkan bangsanya dari cengkeraman orang-orang Habasyah ketika itu. Ketika dia bawa ini uang yang dikasih Raja Persia tadi, sampai di depan istana dibagikannya sama masyarakat. Dicampakkan, berebut orang. Tahu lah, Pak, kalau raja-raja megah itu rakyatnya pasti susah. Dibagi dirham itu semua berebut orang. Subhanallah. Ya. Hebat. Raja pun dengar ceritanya. Kenapa kok dibuangnya? Harta yang kau kasih nggak dihargai? Panggil lagi, kenapa? Untuk apalah kau kasih aku dirham ini, katanya. Sementara di Yaman itu gunung-gunungnya itu dalamnya semua emas. Ini sur juga ini, katanya. Tadinya dia nggak mau untuk membantu saya, tapi karena dengar di Yaman itu gunung-gunung dalamnya emas, sur dia. Kemana jadinya kita buat? Kata pembisik-pembisiknya, ini yang bikin musibah ini pembisik ini, Pak. Kalau yang cakap kuat-kuat itu nggak didengar gitu. Kalau pembisik, jadi kalau saya pengalaman, Pak, Bu, di politik itu cakap kuat itu tidak lebih besar pengaruhnya dibandingkan bisik-bisik. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau mau nasihati orang jangan kuat-kuat, bisik-bisik aja. Ketua BKM ada yang salah, jangan pula di forum-forum kayak gini. Ya, interupsi ketua BKM salah, marah dia, Pak. Ketua BKM marah. Tapi kalau Bapak datangi, ya bisikkan, itu pengaruhnya lebih besar. Bisik, gini aja lah Raja Kisra. Kita kan punya banyak ya tahanan politik. Tahanan politik di penjara jumlahnya ada 800 orang. Macam mana kalau mereka saja kita jadikan tentara, kita latih, kemudian menyerang Yaman.
mantap juga daripada tentara kita yang babak belur ke sana jauh. Akhirnya yang di penjara sudah dikeluarkan. Sampai Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, nama pimpinan ya pasukan yang dari penjara yang 800 orang itu disebutkan di sini namanya Bapak Ibu jamaah sekalian ya. Namanya Wahris namanya, Wahris ya. Wahris ini nama pimpinan ketika itu. Jadi Wahris ini sudah berumur, tapi dia punya strategi perang yang luar biasa. Dikeluarkan 800 orang berangkat bersama Said bin Yazid, naik 6 kapal. 6 kapal naik dan berlabuh di Aden. Aden itu pelabuhan di Yaman. Kemudian Said bin Yazid pun sudah menyiapkan pasukan orang-orang Yaman untuk bergabung. Wah, kata Wahris, mana anak saya? Kemudian dia punya anak. Ya. Serang ke depan. Rupanya terbunuh anaknya. Makin dendam dia kepada orang-orang Habasyah. Ditanya sama Wahris, yang mana pemimpinnya? Tadi pemimpinnya namanya Masruq. Masruq itu pemimpinnya. Apa tandanya? Dia pakai permata pas di keningnya. Jadi dari jauh nampak itu permata itu. Oh, ya, berkilau dia. Oke. Di mana dia sekarang? Itu di atas gajah. Nah, tunggu biar dia turun dulu dari gajah. Nah, mana dia sekarang? Di atas kuda. Biar dia turun di atas kuda. Dari atas kuda. Karena mau di atas kuda payah. Mana dia lagi sekarang? Oh, dia ada di atas keledai. Keledai lambat jalannya. Langsung ditariknya busur, anak panah dengan busurnya. Dilepaskannya Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebelum dilepaskan dia bilang, tanda raja tadi kena, kalau pasukan di sekitarnya tidak bergeming, tetap berperang dan menyerang kita, berarti rajanya belum mati. Karena jauh nggak nampak. Ini diceritakan di sini Pak kisahnya itu. Tapi kalau seandainya nanti kalian melihat pasukannya itu berkumpul di satu tempat, berarti udah matilah rajanya. Tarinya bos, anak panah itu dilepaskannya, kena tepat di atas, di keningnya tadi. Ya. Wah, pasukan bu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, disitulah buyar itu orang-orang Habasyah. Dibikin oleh pasukan Kisra. Ya. Namanya siapa tadi? Wahris. Ya. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, buyarlah Habasyah. Dikejar-kejar, lari sudah. Akhirnya Yaman jatuh ke tangan Persia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selamat dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Wahris ya. Wahris orang Persia. Enggak mungkinlah dikasihnya kerajaan itu kepada orang-orang Yaman. Dan sejak itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang memimpin ya, Yaman adalah Persia di bawah kepemimpinan Wahris. Kemudian setelah Wahris itu dipimpin oleh Wahris dipimpin oleh Marzuban bin Wahris anaknya. Kemudian mati Marzuban dipimpin oleh Taibujan, kemudian dipimpin setelah itu oleh terakhir Bahdan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sejak Habasyah memimpin sampai ya, jatuhnya Yaman ini ke Persia ini sepanjang 72 tahun. Bayangkan rezim Habasyah itu berkuasa di Yaman sepanjang 72 tahun. Udah, ya kurang sedikit lah dari Indonesia merdeka. Indonesia merdeka berapa tahun? 79 ya. 79 tahun. Ini 72 tahun Habasyah dijajah oleh Yaman dijajah oleh Habasyah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian ini, ya, perang ini yang tadi saya ceritakan, mungkin terjadinya itu setelah Rasulullah lahir. Ya, di Yaman. Dan saya ingin menceritakan bahwa ternyata ya Persia, agama Majusi juga bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena Persia itu pernah dikuasai oleh Yaman. Sampai Rasulullah menjadi nabi pun itu masih Yaman yang menguasai Persia. Dan Rasulullah ketika menjadi nabi dan rasul di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun Rasulullah di Madinah. Kan begitu ya Bapak Ibu kan? Jadi kenabian Rasulullah itu
23 tahun. Itu sampailah kepada saat Rasul itu mengirimkan surat kepada raja-raja. Karena ada kisahnya itu Pak, ya di akhir hayat Rasulullah beberapa tahun lah sebelum Rasul wafat, itu Rasul ada kirim surat ke Raja Kaisar, Raja Heraklius. Ada juga kirim surat ke Kisra. Ya. Apakah Kisranya sudah berganti? Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu ketika dikirim kepada Raja Kaisar baca suratnya, kemudian dilipatnya, disimpan yang bagus. Adapun Raja Kisra ketika datang surat Rasulullah SAW, dia baca, siapa ini orang bodoh ini kirim surat? Jadi surat Rasulullah dibilang begitu Pak. Masa disebutkannya nama dia dulu dari nama baru nama aku? Jadi Rasulullah itu tulis surat min Muhammadir Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah ila adimi Kisra, kepada pemimpin Furs atau Persia. Jadi disebutkan nama Nabi Muhammad dulu baru nama rajanya. Gara-gara itu Kisra tak marah, kurang ajar nih, gak sopan. Masa tulis surat nama dia dulu, terusnya bernama dikoyaknya surat, belum dibacanya lagi nih Pak, udah dikoyaknya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, mazzaqa risalati Kisra wa mazzaqa Allah. Kata Rasulullah, suratku dikoyak sama Raja Kisra, maka Allah akan mengoyak-ngoyak kerajaannya. Kata Rasulullah. Memang betul Pak. Sejak dikoyak itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ya, itu enggak sampai berapa tahun itu Pak. Di zaman Umar bin Khattab itu Kisra tumbang. Kisra tumbang, ya. Qadisiyah itu ibu kota Persia. Itu Persia tumbang. Qadisiyah itu dikuasai kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak lama itu kan. Jadi setelah dikoyak sama Kisra marah, bukan sampai di situ Pak. Kalau nggak salah dibunuhnya utusan Rasulullah. Kemudian dengan kepungahannya, nggak mungkinlah kirim pasukan untuk menghancurkan Muhammad ini. Dikirimnya surat ke Badan. Badan itu raja ya Yaman, kan sama-sama Persia Pak ya. Dikirimnya surat dari Persia, Qadisiyah ke Yaman. Sampai di Yaman dibaca sama Raja Badan. Raja Badan ini cerdas, pintar. Dibacanya ada namanya orangnya Muhammad. Ya ibaratnya tinggal di Madinah Pak. Madinah ini ibaratnya sama Raja Kisra. Ibaratnya Pak sama Romawi sama Rusia macam sedang berdagil. Nah, kecil kan gitu kan. Sepele lah Raja Kisra ini sama Madinah. Jadi diperintahkan Raja Badan untuk mengirim pasukan ke Madinah membunuh Nabi Muhammad SAW ketika itu. Raja Badan, kalau untuk membunuh Muhammad aja nggak perlu pasukan. Sepele juga. Dikirim cuma 2 orang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Datanglah 2 orang ini Pak dari dari Yaman ke Madinah. Itu sekitar setengah bulan lebih kurang Pak perjalanannya sampai di Madinah. Ketika sampai di Madinah jumpa sama Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Persia. Dari Yaman. Utusan Raja Badan. Oh iya. Untuk apa? Untuk membunuh wahai Muhammad. Tunggu Rasulullah sampai besok. Karena sampainya malam, mereka nginap 1 malam. Enggak langsung dibunuhnya Rasulullah. Ketika besoknya mereka jumpa Rasulullah langsung kasih kabar kepada 2 orang itu tadi. Apa kabarnya? Apa beritanya? Beritanya, wahai utusan Badan, tadi malam aku pastikan Raja Kisra, Raja Persia tewas terbunuh. Heran 2 orang ini. Dari mana kau tahu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ya bayangkan Pak, ya zaman dulu nggak ada ini Pak. WhatsApp kan nggak ada. Tadi malam terbunuh di Persia, masa kabarnya udah sampai malam itu juga. Orang tuh kaget. Rajanya mati, kan gitu kan? Akhirnya nggak jadilah dibunuhnya Rasulullah SAW. Karena takjub dengan berita dari Rasulullah SAW itu. Pulanglah mereka ke Yaman. Itu sekitar setengah bulan kan perjalanan. Sampai di Yaman Bapak Ibu dibilang ke Bazan, wahai Bazan, Raja Kisra mati pada malam sekian. Kata Muhammad, nggak jadi kan belum, nggak jadi. Kenapa? Karena ada berita mati raja kita.
Badan sendiri di Yaman belum dengar kabar itu. Karena kan waktu itu kan yang namanya berita itu Pak lama Pak, ya kan? Kita aja kalau zaman waktu saya kecil-kecil Pak, saya di Madura, pesantren Madura, kirim surat bapak saya ke Madura itu seminggu baru sampai suratnya Pak, ya kan? Kecuali pakai telegram, nah itu baru cepat, ya kan? Jadi belum sampai berita tentang matinya Raja Kisra ke Baghdad. Kalau gitu kita tunggu 15 hari lagi. Karena memang dari Kisra, dari Persia ke Yaman itu butuh waktu sebulan. Ketika sebulan sudah ditunggu atau 15 hari kemudian ditunggu Bapak Ibu jamaah sekalian, benarlah berita dari Rasulullah. Maka Badan menyatakan ini Muhammad ini bukan sembarangan, dia pasti nabi, kata Badan. Sejak itulah Raja Badan masuk Islam. Ini Pak, ya. Dan ini pengaruhnya sangat besar sekali. Karena Raja Badan masuk Islam, maka Islam masuk ke Yaman tidak perlu pakai perang. Kenapa? Karena rajanya sudah Islam, damai. Hanya ngirim utusan saja Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, datang ke Yaman. Di dalamnya orang ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, satati qauman min ahlil kitab. Ya kan? Cara mendakwahi ahli kitab ini enggak payah sebetulnya. Cukup dengan apa? Dengan dakwah. Apalagi rajanya sudah masuk Islam. La ikraha fiddin, memang tidak dipaksa dalam agama, tapi Islam itu disampaikan dengan cara yang damai. Makanya Yaman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, semuanya masuk Islam, ya, tanpa ada pertumpahan darah. Subhanallah. Itulah hikmah. Jadi sejarahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa pahami ya bahwa pengaruh daripada datangnya ya, Persia itu dan berkuasanya di Yaman itu Islamnya Badan. Dari mana? Dari takjubnya Badan, dari informasi yang disampaikan tentang matinya atau terbunuhnya Raja Kisra di Persia. Dan yang betul Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu semenjak Rasulullah lahir ya, sampai runtuhnya Persia itu ada 14 raja yang memimpin. Padahal kan waktunya singkat, cuma berapa belas tahun saja, ya, atau berapa puluh tahun, mungkin 50 tahun ataupun Rasulullah 63 tahun ya, usianya 63 tahun ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Itu 14 raja itu bertukar. Dari Rasulullah SAW wafat sampai di zamannya Umar bin Khattab mungkin sekitar 4 tahun, 2 sampai 4 tahun gitu ya. Itu runtuh itu Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seberapa besar pengaruhnya? Dari situlah kita bisa melihat ya interaksi Rasulullah SAW dengan Romawi sehingga Islam sampai ke Romawi, dan berinteraksi dengan Persia, Islam juga sampai ke Rusia Pak. Makanya imam-imam besar seperti siapa? Seperti Imam Bukhari. Itu tadi Bukhara itu di Rusia. Rusia itu salah satu negara atau tanah kekuasaan Persia ketika itu. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu dengan kita mendalami sejarah, kita memahami ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu berdakwah bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Madinah, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang-orang Arab, tetapi juga untuk orang-orang di luar Arab, baik itu Romawi maupun Persia, bahkan sampai ke Indonesia. Nah Bapak Ibu, inilah kisah ya tentang masuknya ya, masuknya kekuasaan Persia di Jazirah Arab, sehingga kita tahu bahwa di Arab itu ya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Jadi sebetulnya yang dihadapi Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah itu bukan hanya orang Arab yang menyembah berhala, tetapi juga ada masing-masing itu semua, dan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW teladan bagaimana cara berinteraksi dengan orang penyembah berhala, bagaimana cara kita berdakwah dengan orang-orang Yahudi, bagaimana kita berdakwah dengan orang-orang Nasrani, bahkan bagaimana kita berdakwah dengan orang-orang Majusi. Ya,
Mudah-mudahan di sini hikmahnya nanti kita ambil dari setiap episode ya pembahasan ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya tentang menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW dan cerita tentang kekuasaan juga Pak. Kan bapak ibu-ibu kan belum memahami, belum menguasai ya. Bagaimana pula dengan kekuasaan di Mekah, ya kan? Gimana raja-raja di Mekah itu? Gimana sistem pemerintahan Mekah? Ya, nanti kita akan ketahui Bapak Ibu dari kisah kekuasaan di Mekah ini. Wah, berarti Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan sistem apapun, sistem demokrasi, sistem kerajaan, sistem republik itu ternyata ada di Mekah semua. Sehingga kalau kita ya berdakwah, sistem kekuasaan apapun yang ada di sekitar kita, di tempat kita tinggal, itu Islam itu senantiasa bisa mengisi dengan sebaik-baiknya ya. Dan bisa putus. Ustaz, bagaimana kalau kita di Amerika? Bagaimana cara berpolitik Islamnya? Ada panduannya dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita di Rusia, Ustaz? Bagaimana kalau kita di Cina? Bagaimana kalau kita di Korea Utara misalkan? Nah, semuanya ada. Rasulullah SAW berinteraksi dengan berbagai macam sistem kekuasaan yang ada di dunia ini. Dengan apa? Dengan lahirnya Islam di kota Mekah. Insya Allah akan lebih jelas Bapak Ibu pada waktu pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua, kita bisa jumpa lagi insya Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi apa kita ada tanya jawab Bapak Ibu? Silakan. Cukup kan Bapak Ibu? Ya, cukup ya. Baik. Kita tutup dengan doa.